warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ayyuhat thullab wat talibat, hafizakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan yang kemarin terkait mengenai husnuzon, ya. Yang lupa sampai mana kemarin? Sampai kisah apa? Aneh denar ingat. Denar amratian. Ya, sampai mana Ustaz? Ya. Sampai orang yang tawassul dengan hemar, ya, sampai sana. Ya, artinya karena dia husnuzon, dia sangka hemar itu adalah kuburan ulama, ya. Akhirnya mereka tawassul di kuburannya. Ternyata yang dia anggap ulama itu adalah kuburannya keledai, kuburan keledai. Tetapi Allah tetap memberikan apa yang mereka hajatkan. Kenapa? Karena husnuzon. Inilah kekuatan daripada husnuzon, berbaik sangka, ya. Sekalipun prasangka kita itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, ya, tetap Allah akan berikan kita sesuai dengan prasangka kita. Nah, inilah makanya kekuatan pikiran yang positif luar biasa, ya. Jangan pernah berpikiran yang negatif, ya. Sesuai dengan pemikiran kita itulah akan terjadi. Allah akan berikan kita sesuai dengan pikiran kita. Maka ayyuhat thullab wat talibat, ya, teruslah berpikir positif, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa, ya. Jangan berprasangka bahwa Allah tidak akan memberikan. Yang penting kita sudah bersungguh-sungguh ikhtiar, maka yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan kita, ya. Kalau sudah orang menganggap kuburan ulama tapi ternyata itu adalah kuburan hemar, tapi bisa, apalagi kalau memang betul-betul ulama, ya. Ada orang tawassul dengan ulama sekarang ini banyak
makam ulama. Seperti kalau di Lombok Tengah ada makam Nyato, ya, itu ulama zaman dahulu sekali yang menyebarkan Islam di awal, ya. Ada juga makam Keta, ada juga di banyak, ya. Makanya kita sering ziarah makam, ya. Kita bertekad bahwa mereka ini orang saleh. Kita husnuzan bahwa mereka ini orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon lewat perantara mereka, ya, karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking kita merasa bahwa diri kita ini tidak pantas untuk sekedar memohon saja, sebenarnya kita ini tidak pantas. Kenapa? Karena kita ini banyak dosa. Kita terlalu jauh, ya. Ya, sehingga kita perlu tawassul dengan orang-orang saleh, ya. Kemudian wa yurwa anna ba'dal lusus marru bi rajulin wa qalu lahu nahnu guzat fi sabilillah. Diriwayatkan bahwa ada rombongan pencuri, lusus, ya. Rombongan pencuri lewat di rumah seorang, ya. Dia mengatakan, kami ini adalah rombongan orang yang akan jihad fisabilillah. Ini belum apa sudah? Belum. Kami ini tentara Allah, artinya para pejuang fisabilillah. Akhirnya karena mereka mengaku sebagai tentara Islam yang sedang berjihad, farahhaba bihim wa awahum ila manzilihi fa adafahum wa akramahum wa wa'allahum bi dhannin minhu annahum kama za'amu guzatun fisabilillah. Maka dia disambut dengan begitu hangat, ya. Diajak ke rumahnya, diberikan pelayanan selayaknya seorang tamu, dimuliakan. Tidak tahu mereka bahwa ini adalah pencuri, ya. Karena mereka mengaku kami ini adalah tentara yang akan berangkat berjuang di jalan Allah, ya, yang akan pergi perang, ya. Wa kana ba'du ahli baiti maridan, ya. Kemudian keluarga daripada sang laki-laki pemilik rumah ini dia sakit, ya. Fa ata bihi ilaihim, maka yang sakit ini dia bawa kepada para tentara yang dia dianggap ini adalah pejuang, ya. Padahal pencuri, ya. Dibawalah anaknya kepada mereka, ya. Dan dia minta, doakan anak saya supaya dia sembuh. Tiup-tiup lah, tiupan ke jeluk bijak, ya. Fafa'alu, ya. Ini sudah sadar diri sih sebenarnya. Pencuri ini sudah tahu dirinya ini bukan orang yang bisa mengobati, ya. Tapi karena diminta, ya, kalau dia bilang tidak bisa, ya nanti terbongkar rahasianya. Akhirnya dia pura-pura, ya, nyerimut-rimut beweh baca doa. Ya, pokoknya berwa ngoat mun tiup, ya. Fa fa'alu thumma innahum dhahabu ila ma aradu min qat'it tariq. Kemudian dia berangkat lagi, ya, minta izin berangkat. Setelah dia kenyang, sudah, kami mau melanjutkan perjalanan, ya. Dia menuju ke desa yang memang dia tujukan, tujui, ya. Di sana dia ingin merampok, ya. Kata otorik katanya merampok, ya.
Wa lam yalbathil maridu ba'dahu hatta syufiya wa afahu Allah. Tapi luar biasa, ya. Ini seorang perampok, pencuri, ya, yang mengobati orang sakit, tapi karena diyakini bahwa dia ini orang baik, ya, ternyata sembuh dia, anak ini sembuh, ditiup-tiup sama perampok ini, sembuh dia, ya. Thumma innahum adu ba'da an mala'u, ya, aw'iyatahum mimma tahabuhu 'ala al-muslimin wa qasadu dhalika ar-rajul muhimina annahum qad raja'u min ghazwihim alladhi za'amu. Akhirnya mereka kembali, udah penuh sudah pendapatnya, harta rampokan. Dia bawa banyak, dia bawa hasil ngerampok. Ya dikira sama si pemilik rumah, oh ini hasilnya perang ini ghanimahnya ini. Ya, dikira dia sudah pulang dari perang, ya. Fa'awahum wa balagha fi ikramihim wal ihsan ilaihim. Akhirnya dia ajak ke rumahnya, dia hormati begitu luar biasa, diberikan hidangan yang luar biasa sudah. Karena ini tentara-tentara baru selesai perang. Nah, tahunya ternyata perampok. Ternyata perampok. Wa qala lahum, dan pemilik rumah mengatakan, alhamdulillah qad hasala lana bikum khair. Segala puji bagi Allah, ya. Alhamdulillah kami telah mendapatkan kebaikan dari kehadiran antum, kehadiran kalian di tempat saya ini. Afallahu maridana, Allah telah menyembuhkan keluarga kami yang sakit. Min hina ma da'autuhum lahu, di saat kalian mendoakan mereka langsung sembuh. Ya. Wa tafathtum alaihim, di saat engkau meniupkan, ya. Tafath artinya tiupan yang disertai dengan ludah. Tafath. Ya. Ini luar biasa, ya. Mujarab du'an, padahal perampok. Coba. Apa maknanya ini? Ya. Fanadhara ba'dul lusus ila ba'd. Akhirnya si perampok ini saling tele kerja batur. Ya. Beda dah ini. Ya. Baun sehat. Wa qalu hadzal rajul ahsana adh-dhanna bina wa nahnu ala hadzal wasf fa'atahu Allahu maqsudahu. Ya. Ini orang ini telah berbaik sangka kepada kita, padahal kita seperti ini. Kita ini perampok, ya. Tapi Allah berikan maksud mereka, tujuan mereka. Kenapa? Bihusnul zanni, karena dia berhusnul zan. Prasangka baiknya itulah yang membuat dia sembuh. Wa kaifa lana la nuhsinudz dzan bi rabbinal karim. Kenapa kita ini tidak husnuzan kepada Tuhan kita? Hatta yarzuqana rizqan halala, sehingga Allah nanti memberikan kita rezeki yang halal. Wa natruka ma nahnu alaihi min qat'it tariq. Kita tinggalkan sudah ini perbuatan kita selama ini yang ngerampok terus ini, ya. Fatabu jami'an, akhirnya semua perampok ini taubat. Ya Allah. Farazaqahumullahu taubah bi barakati husnul dhannir rajul fihim. Maka Allah memberikan rizki kepada mereka berupa taubat karena berkat husnuzan seorang laki-laki kepada mereka. Itulah dahsyatnya yang namanya husnuzan. Kalau berawat jok sopok dengan harus tetap yakin husnuzan. Insyaallah tahun wah ngoat. Ini di teman lo berawat tuan tak ini bagus salah isi ini.
Orang internet salah dan ini salah. Ya. Husnuzon dulu yakin dia akan menyembuhkan kita. Artinya dia lewat dia kita akan sembuh. Ya. Karena Allah sebenarnya yang menyembuhkan. Ya. Maka dilihatlah keyakinan kita itu sejauh mana prasangka kita ya kepada orang yang tempat kita berobat. Ya. Maka Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka kita itu. Ya. Apa jangan tenu ya wah tapi si nenek nah kamu jok dokter rendah yakin wah ya keyakinan itu ya. Lamun ragu-ragu aja burung sehat ya makanya saya pernah dengar di seorang dokter sekitar 80% sebenarnya penyebab orang sembuh itu karena dia ada keyakinan bahwa dia akan sembuh. Iya. Jadi betul sesuai dengan husnuzonnya kepada dirinya. Gila mun wah aparan dia sendiri ya mati wah nikmati wah. Nah, ini sulit dia sembuh kayak begitu. ya mendeman aja jadi mati lagu ngone sakit. Ngone sakit. Coba dia, insyaallah saya pasti sembuh. Insyaallah. Itulah kekuatan daripada husnuzon dalam segala hal kepada Allah, kepada sama manusia dan juga kepada diri kita sendiri. Ya, berhusnuzon. Makanya kita perlu kalau kita pergi menjenguk orang sakit, kita berikan dia keyakinan. Insyaallah sehat dah. Luwek dengan sakit meninten sehat. Tenang baik. Ini sayan pelemah batur. Oh, arak batur kemeniwah penyakit persis matin. Oh. Dan pajuan dan cocok itu ziarah. Ben tadang dekah bengetama. Ya. Jadi berikan mereka keyakinan ya bahwa dia akan sembuh. Keyakinan itulah yang membuat dia akan sembuh. Itu 80% kemungkinan itu. Ya. 20%-nya itu obat. Ya, pernah yang dengar salah seorang dokter itu yang mengatakan seperti itu. Maka spirit untuk sehat itu sangat perlu diberikan dia spirit. Sehat sudah. Nah, kayaknya kalau dokter-dokter kan sering dia tenang bu, insyaallah sehat. Dia gituin kita. Nah kalau dia parah penyakit kita, tidak mau dia kasih tahu. Paling keluarga kita yang dikasih tahu. Dia begini. Tidak mau dia kasih tahu kita yang sedang sakit. Kenapa? Semakin sakit kita nanti. Ya, ada milun ngaji manuk seno. Padahal wah pira kali tegorok malik doang lu ya. Nah, itulah kekuatan husnuzon. Pahamilah ya. Sama dengan di saat kita menginginkan sesuatu ya. Yang sering sampaikan sama rekan-rekan ngimpi dulu ya. Ngimpi ya. Artinya asal kita sudah pikirkan sudah, padahal secara kemampuan belum ada sama sekali. Asal tuh ngimpi dulu. Artinya kita husnuzan dulu kepada Allah. Insyaallah suatu saat kalau begini saya akan buat ini. Alhamdulillah, ternyata apapun yang kita mimpikan terwujud walaupun dalam jangka waktu yang lama. Ya itu tergantung usaha lagi. Kalau prasangka tanpa dibarengi dengan ikhtiar tidak akan bisa. Ya. Husnuzon jok nenek pasti ke sugih wah nenek maha murah. Dan wah lalu begawean. Beda dek sugih. Ya, harus dibarengi dengan ikhtiar. Setelah kita berikhtiar sudah kita husnuzon pasti sukses sudah.
Itulah yang akan kita dapat. Itu namanya dahsyatnya yang namanya husnuzan. Pahami ini para santri. Paham tak kalian? Ya, insyaallah. Ini sedang berapa lama kita ini merindukan sumur bor ya. Alhamdulillah tadi malam datang dia. Mesinnya sudah datang. Alhamdulillah. Udah datang mesin jaga enak. Tenang bayar. Mun sugu lain mandi kayak baik. Jangkem kerenjet sih mandi. Ya. Alhamdulillah ya. Ini kita dikasih bantuan dari dewan ya. Alhamdulillah ya. Jadi rencana sih 60 meter ini ya. Ya. Kalau yang kemarin ini dia dangkal hanya 26 meter ada jabe anti teh. Dia benar datang ai mau menuh julane malah lu ambar. Ya. Ini oleh piran beli ai no. Ya, karena dia sulit di sana katanya. Posisinya ya harus diturunkan segala. Hanya di sini. Insyaallah di dekat Beruga. Ya, dekat katanya. Bisa naik nanti ke sana. Insyaallah. Tunas doa mudah-mudahan sak mau ai sak pelek nggih. Amin ya rabbal alamin. Niki sukses ya alhamdulillah. Sedikit demi sedikit terurailah segala masalah. Ya. Ya, ini berawal dari mimpi semua. Alhamdulillah. Ini namanya husnuzan kepada Allah. Insyaallah yakin sudah. Yakin ada saja jalannya. Nggih. Kemudian kita melihat jalan ini. Kita melihat dulu. Nggih. Wa qala al-imam ya Al-Habib Umar bin Saqqaf As-Saqqaf ya bin Saqqaf As-Saqqaf ya ada bapak As-Saqqaf ini nama marganya ya. Berarti yang Habib sekarang yang Saqqaf itu Saqqaf bukan Saqqaf Saqqaf yang ada gelar-gelar As-Saqqaf di belakangnya itu ini keturunan beliau sudah. Ini lanjutannya terus. Termasuk diantaranya adalah guru besar kita Syekh Zainuddin Abdul Majid ya. Beliau itu dari sejak belum lahir baru di dalam perut ibunya sudah dikasih tahu oleh ulama Yaman datang. Ini mirip ceritanya kayak Rasulullah yang diperintahkan kepada bapaknya apa ibunya ya. Anaknya Muhammad ya ibunya ya. Maulana di dalam perutnya gembetian datang ulama nanti anakmu kasih nama dia Saqqaf sehingga ya menurut menurut yang kita dengar sebenarnya silsilah beliau itu silsilahnya kepada Rasulullah ada Sayyid cuman ya karena beliau tidak tahu apa namanya bukan dari beliau dari bapaknya dan guru Majid ya apa namanya Abdul Majid ya Dato Abdul Majid ke atasnya memang dia sembunyikan kesayyidannya ya beliau Saqqaf makanya dipanggil waktu dia kecil segep ya orang dengan Lombok wah Saqqaf orang dengan segep pun ini dan tahu kena Saqqaf Saqqaf ya tahu ya segep setelah beliau ke Salatiyah diganti namanya menjadi Zainuddin ya. Apa katanya Habib Umar bin Saqqaf As-Saqqaf wa kullal layali lailatal qadri fa'taqid wa kullu fatan talqahu fa'takir al-hadira
Itulah pentingnya husnuzan. Nanti kalau di bulan Ramadan, husnuzan sudah bahwa setiap malam itu adalah Lailatul Qadar. Setiap malam itu anggap itu Lailatul Qadar sudah. Ya. Insyaallah dengan keyakinan kita itulah yang akan membuat dia menjadi Lailatul Qadar. Itu luar biasanya. Enggak bilang malam, wah pacu. Bilang malam, wah Lailatul Qadar nane insyaallah. Lalu tarawih tuh. Tahajud, ibadah, ngaji. Besok malamnya lagi, insyaallah ini sudah malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya. Wa kullu layali Lailatul Qadri fa'taqidi. Ya. Setiap malam pada bulan Ramadan itu yakini bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Wa kullu fatan talqahu fa'taqiril hadira. Dan setiap pemuda yang kau temukan anggap dia adalah Khidir. Anggap dia adalah Nabi Khidir. Ya. Berbenane mungkin ada yang i'tirad ya. Watak ketahuan nih sakajat balitnya masa dia parana Khidir. Misal santri. Atau tak kenal Ustaz Husna nih. Kelah tak yakin bahwa dia Khidir. Yuk siapa tahu. Siapa tahu Nabi Khidir itu menjelma seperti Ustaz Husna. Yuk bisa saja. Tidak ada yang mustahil. Ya. Bisa dia berwujud kayak orang tua kita, bisa dia datang dalam bentuk orang yang dekat dengan kita, yang setiap hari kita temukan. Ternyata dia adalah Khidir. Makanya husnuzan itu berbaik sangkalah. Iya. Satu saat mesti di antara yang kita kira Khidir itu siapa tahu nanti karena husnuzan kita terus menerus, hanya Allah menyampaikan ini kekuatan husnuzan ini, yakin ini. Satu saat Allah melihatkan hati kita selalu husnuzan ya dengan ini. Paran ke Khidir dong saya sama berdait. Aneh bengis sekali. Khidir lalu gitu. Dalam bentuk Ustaz Husna. Bisa saja itu. Datang dah. Atau dalam bentuk kadang-kadang orang yang tidak kita sangka-sangka, mungkin saja kayak orang gila kelihatannya. Tapi dia adalah Nabi Khidir. Ya, kan ada itu dan cerita itu. Dia mau berangkat haji, dipesan sama gurunya, nanti setiap hari Jumat atau malam Jumat Nabi Khidir pasti dia tawaf. Kamu jaga dia, cari dia. Pokoknya kamu harus ketemu dengan Nabi Khidir. Karena doanya sangat makbul. Apapun yang kalian minta pasti dikasih. Ya. Mau kancen telu nih. Ya. Kancen telu. Perbedaannya. Bagaimana ciri-cirinya? Ya lemes sanon. Inaniman niki ya lemes dan beritolang. Khusus kalau dia bersalaman mesti lembut. Yang satunya itu lembut sekali ndak punya tulang. Meninta nanti malam Jumat jaga le bilang lawan. Tebas salam makanya selapu. Sok ndait lemes inaniman nyerah kempoh teh. Barat dan ini Nabi Khidir tegal lah dia pengen lalu. Akhirnya dia lakukan. Kalau secara logika tidak mungkin kan, banyak dia mau nonek dengan sekian pun naik sugul rame. Tapi mungkin dulu ya mungkin tidak terlalu selamir sekarang. Hanya pas hari Jumat, malam Jumat mulai dia setiap yang lewat selalu disalamin. Dipegang saja tangannya sambil pemenian benar-benar. Inaniman. Ya lemes apa ndek ini, lemes apa ndek. Ya. Ternyata karena dia husnuzan kepada Allah, keyakinannya yang sangat tinggi, ketemu dia. Salah seorang menemukan
Ada iya nih. Ini batur cara kenian nih. Kumpul. Ya. Hanya sidakan Nabi Khidir nggih. Ya. Apa sebab? Ya. Kamu apa mele? Oh, tiang ja pokok sama ilmu sak berkah. Enggak, tunas tiang ja ilmu sak itu. Begitu dia. Ternyata betul itu kejadiannya. Dia pulang-pulang yang satu merari kanca anak raja mati mentoan nia taek. Jadi raja. Ya, sekejap berusaha dan ini beano waya-wayan apa jamun usaha berhasil doang. Anjual lawis wayan masihan pernah untung kan. Apa jan jual dia luit dong untung berhasil. Sekejap alhamdulillah dia menjadi orang yang alim, dapat ilmu yang berkah. Ya, loe miskin ya. Engge. Ya. Ya. Nah inilah. Jadi wa kullu fatan talqahu fa'taqidil hadir. Ya, hadira. Ya. Setiap pemuda yang kau berjumpa dengannya, yakinilah husnuzon bahwa dia adalah Nabi. Berbeda dari Nabi Khidir ya, harus kita hormati, kita bagus-bagus enten dede-dede wajak lengek daran tebut ternyata Nabi Khidir. Ya, muntah salah hendak jak timak jak Nabi Khidir maut pahala. Ya, kalau kita sudah hormat, yakini bahwa jangan-jangan ini Nabi Khidir ini. Ini kata siapa ini? Habib Umar bin Saqqaf As-Saqqaf. Ya. Allah, luar biasa ya. Jadi ini zuriyah Rasulullah semua ini, Habib-habib ini. Ada Al-Ahdal, ada As-Saqqaf, ada Jamalul Lail, ada macam-macam sudah. Ya, kalau Abuya apa dia, Ustaz? Bin Aqil, ya. Kalau Habib yang kemarin Habib Hasan Al-Idrus, ya. Ya, Al-Idrus. Kalau Habib Rizik kita apa mungkin? Syihab nih. Ya. Jadi punya dia marga-marga. Jadi wah luwe lainanon soal. Sudah banyak cabangnya. Rasulullah ini punya anak namanya Siti Fatimah menikah sama dari pernikahan kedua ini punya keturunan namanya Hasan Husain. Nah, dari inilah terus punya anak sampai sekarang ini. Ya. Silsilahnya sudah banyak cabang. Terus meluas. Ya. Sehingga banyak sekali. Ya. Oke, lemak lanjutan Malik. Ya. Ada pertanyaan? Apakah seorang harus membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat dalam salat? Bagaimana kalau ia sedang menjadi makmum? Apakah wajib membaca Fatihah juga? Sedangkan kita sudah mengucapkan amin pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua. Saya bingung, ada yang pakai Fatihah, ada yang tidak pakai Fatihah sampai turut. Ya. Kalau mazhab kita, ya tergantung mazhab adalah. Namun mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i turut. Kalau mazhab Syafi'i wajib walaupun makmum itu membaca Fatihah. Harus asal ada kemungkinan untuk baca Fatihah harus dia baca. Kalau tidak memungkinkan artinya dia baru baca bismillah, imam sudah ruku. Ya ikut ruku enggak apa-apa. Ya dapat sudah. Ya. Asalkan jangan dahulukan yang lain-lain, tahu dirinya masbuk, kabiron baca. Ya. Tahu ke imam wahkulhu, payan baca kabiron. Ndak langsung baca Fatihah. Hanya ketinggalan dia Fatihah. Ini ndak sah dia rakaat pertamanya itu, ndak terhitung. Bagaimana nanti? Dia harus nambah lagi satu rakaat setelah imam salam.
Dedek baca Fatihah, Malik tuh imam sujud masih baca Fatihah. Batal sembahyang karena ketinggalan rukun. Ikut sudah ruku, ikut sujud, tapi nanti selesai salam imam kita naik satu rakaat nambah. Kenapa? Karena rakaat yang tadi tidak dihitung. Kenapa? Hukuman karena dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Sarukun pemuri. Nah, jadi harus kita tahu mana yang lebih utama dulu, itu kita utamakan. Untuk mulai dari awal baca kabiran, baca. Nah, kalau mazhab lain ada, termasuk mazhab Hanafi, bacaan Fatihah imam itu sudah cukup menjadi bacaan makmum. Ya, jadi dalil mereka idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Apabila Quran sudah dibaca maka kalian dengar saja, cukup sudah. Itu jadi dalil mereka. Itu dalam mazhab Hanafi, maka mereka tidak baca Fatihah kalau makmum. Mazhab Hanafi cukup dengar sudah. Ambil turut ya mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dedek nyampur-nyampur menyerbuk macam lain mele. Ini tinggal satu ternyata ini kisah, kita selesaikan kalau gitu ya. Innal Habib Saleh bin Abdullah jaa ila al-masjid yuridu as-salah fawajada khadiman baqqaran minal 'ammah yusalli fa ahrama bis salat khalfahu. Ini husnuzan ya, contoh husnuzan yang dicontohkan oleh Habib Saleh bin Abdullah. Beliau datang ke masjid, beliau temukan seorang penggembala sapi, khadiman baqqaran, penggembala sapi minal 'ammah, orang awam, awam salat di masjid. Datanglah beliau fa ahrama bis salati khalfah, beliau ikut salat di belakangnya, bermakmum pada orang ini. Padahal ini seorang syekh Habib, seorang Habib. Dia lihat orang sedang salat di masjid, dia tahu bahwa orang ini adalah penggembala sapi, orang biasa, tapi beliau tidak gengsi untuk ikut berjamaah. Ikut dia berjamaah kan. Allahu Akbar. Kenapa sih berjamaah sama orang awam? Jangan-jangan orang ini pun kena ada bacaan Fatihah. Tidak apa-apa, kita husnuzon saja. Insya Allah Fatihah kena wahana. Ya kurang-kurang sekedi masih juga. Ya yang penting tidak khata jali, sudah boleh juga. Dia ikut. Ini namanya husnuzon. Jadi dalam fikih pun husnuzon itu sangat dipandang. Jangan terlalu cepat bersuuz. Oh, kanja berjamaah kajen ini enggak gawe dia. Arab sampi. Wah, ini cocok kita jadi makmum. Nah, mulai dah sombong. Mulai dah ada bintik-bintik rasa bahwa kita lebih bagus daripada orang. Ikut saja, tidak apa-apa. Allahu Akbar. Ikut. Insyaallah ya. Karena kita husnuzan, Allah menerima salat kita. Seandainya orang ini ternyata salah, seandainya orang ini misalnya tidak bagus, ya, itu urusan dia dengan Allah. Ya. Begitu. Itu contoh ini. Makanya dimasukkan dalam kitab ini supaya kita jadi contoh bagi kita. Ntar kalau kita nemukan jamaah, sekalipun imamnya kita tahu orang jamak-jamak, milu Yang penting kita husnuzan. Ya. Ya. Innal Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, ya ini Al-Attas ini. Qila lahu inna lakum husnadh-dhann zaidan. Si Daniel berlebih lalu dan husnuzan nanti kena. Pelinggih ini husnuzan dan kelebihan ala nas terhadap semua orang. Qala na'am. Apa kata beliau? Iya. Wala yaqa'u 'alal jurhi illa adh-dhubab. Diumpamakan sama beliau, tidak akan nyontlok bahasa Indonesia tidak akan hinggap di bekas luka itu kecuali apa? Kecuali kelikit. Apa maknanya para jamaah? Nabi maksud beliau singkat, beliau jawab, ya, la yaqa'u 'alal jurhi illa dzubab. Artinya kalau luka itu pasti yang akan hinggap itu adalah kelikit. Begitu juga hati.
Kalau hati kita luka, kotor, pasti yang akan masuk adalah yang jelek. Makanya perbaiki saja hati, insya Allah. Insya Allah yang akan masuk ke dalamnya adalah yang baik. Ya, jangan berikan hati kita kotor. Kalau dia kotor dengan berbagai macam prasangka, maka yang akan masuk ke dalam hati kita adalah kotoran. Singkat beliau jawab, tapi kalau kita tidak paham maknanya, ya, la yaqau 'alal julhi illa dzubab. Ya. Makanya husnuzon penting. Nanti kita akan lanjutkan pada suuzzon, insyaallah. Ya. Pertanyaan ini harap le online. Bang Guru, apa orang yang sudah meninggal itu bisa diterima doanya? Orang meninggal bisa. Kenapa tidak? Dalam riwayat, apabila ada seorang anak membacakan suratul Ikhlas, dihadiahkan kepada orang tuanya, maka mereka yang di dalam kubur itu berkata, ya Allah, ya, masukkan ke dalam surgamu orang-orang yang telah memberikan cahaya dalam kuburan kami. Saya lupa bunyi doanya itu. Ya, itu makna artinya kira-kira. Allahumma adkhilil jannah man yunawwir qabrana, kalau enggak salah kurang lebihnya gitu. Atau kama qala. Ada dalam hadis seperti itu. Berarti mereka juga bisa berdoa di dalam kubur. Orang mati juga bisa sholat dalam kubur. Mana riwayatnya yang megang sholat? Apa namanya Ustaz itu yang sholat dalam kubur itu? Lupa karena ulama nih. Dia baru dimakamkan. Ya. Thabit Al-Bunani. Beliau itu sholat dalam kubur. Pas dikuburkan, tukang naruh anunya itu apa namun cara itu dengan dia enggak tereng. Lempengan batu dia pakai. Di saat dia tutup, adakahnya masih kelihatan sedikit cerongeng, ternyata beliau sudah sholat di dalam. Allah. Dia kasih tahu temannya, kamu lihat enggak? Beliau sedang apa? Jangan, rahasia, tutup. Dan ganggu dengan bongkar ya, dan tahu ributan. Ya. Dia lihat dengan sholat, lagi sholat beliau. Akhirnya selesai penguburan, dia pergi ke anaknya. Dia sebenarnya amalan bapakmu. Memangnya kenapa? Saya melihat bapakmu sedang sholat dalam kuburnya. Alhamdulillah, ternyata doa bapak saya dikabulkan. Setiap malam beliau tahajud, selalu dia minta di akhirnya, ya Allah, seandainya ada di antara hambamu yang sholat dalam kuburnya, saya mohon ya Allah supaya saya termasuk di antara mereka. Saking nikmatnya dia sholat. Bagi beliau itu sholat adalah nikmat yang tak terhingga nilai nikmatnya. Kita aja apa? Demen 2 rakaat dah ngoam dah. Ya, bisa, kenapa enggak? Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada? Ya. Kalau kita pergi ke dukun berobat, apa hukumnya? Pergi ke dukun berobat, apa hukumnya? Tergantung dukun apa, ya. Kalau dia meruqyah, mengobati dengan ruqyah, tidak apa-apa. Ya, karena Rasulullah dulu juga membolehkan orang diruqyah. Ruqyah itu diobat dengan kalam-kalam thayyibah, dengan Al-Quran, atau walaupun mantra tapi ada berkat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh. Ya, asalkan jangan dukun-dukun yang ya keruan-ruan deh, yang akan mengobat dengan cara yang syirik atau bagaimana. Bagaimana kalau kita berjamaah ketinggalan 2 rukun dari imam? Kalau rukun tawilah dia batal. Ya, kalau dengan rukun tawil dengan qasir masih, tapi kalau tawil kedua-duanya batal. Ini kebanyakan lema aneh. Pengari ini. Yang kedua sekali arah dengan ini kepada tanah kebun. Oke. Bangkat sekali desain sawah anak
jari nak suruh sisan niki pun serah job masjid dan job madrasah. Terus Dengan saepen kebon. Iya, ini repot. terus Belai. Bu, dengan saepen kebon bangkat ni ya anda berdua anak kandung yang pun serah job masjid dan job madrasah. Nah, lagu arak keluarga dan baik anak niki bu lembih hukum. ya berarti orang sudah menyerahkan ke masjid atau madrasah berarti sudah wakaf itu. Lamun baik desi dengan ya dia telah mengambil hak Allah sudah. Ya, ini yang bertanya ini ada season aparan tanah atau kebon ya. Season ya nasa terbagi kan ya. Ya, mau nia wah kan berdua apa-apa wah, dan berdua anak, dan berdua macam. Ini bagian nia wah no. Nggih. Mau saya nggak sanden arak berdua anak mun serah. Selapun jok madrasah atau jok masjid. Mau hanja serah baik tinggal si keluarga salainan. Sanden nia anak kan. Ya baik. Berembe hukum. Jelas merampas hak Allah. Karena itu sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di masa hidupnya dia serahkan kan? Apakah kalau husnuzan pada Allah lalu memohon ampun padanya, apakah Allah ampuni kita, dan kalau seuzon sama seseorang, bisakah kita minta maaf sebagaimana seperti kita menggibah orang tersebut? Ya, kalau kepada Allah kita husnuzan bertobat pasti diterima. Yakinlah Allah pasti menerima tobat kita. Bagaimana kalau kita sudah bergibah kepada orang kemudian kita husnuzon, maafan doa, ya kan dia. Ya, kalau itu harus kita pergi minta maaf. Kalau tidak, paling tidak kan sudah dulu bacakan Fatihah. Bacakan Fatihah untuk orang yang telah kita gibah. Apakah kelebihan kita membaca Quran surat Yusuf dari hari Jumat dari ayat 1 sampai akhir penjelasan? Gimana? Apa kelebihan membaca surat Yusuf dari hari Jumat? Yang tahu kalau surat Yusuf itu paling bagus dibaca untuk anak kita, misalnya yang sedang istri kita yang sedang hamil, bacakan surat Yusuf, insya Allah anaknya nanti gagah dia. Tapi ada tapinya. Harus kita siap juga konsekuensinya, belian ujian. Dia akan jadi orang besar tapi besar ujiannya. Nah, itu tergantung kita ya. Apa berhak seorang paman beristrikan saudara bapak saya menebang pohon bambu atau kayu berlebihan sedangkan istrinya sudah meninggal tanpa meminta izin dulu kepada ibu saya, sedangkan bapak saya sudah meninggal? Berembek nanti ya. Apa berhak seorang paman beristrikan saudara bapak saya yang balik ke istri dari saudara bapaknya menebang pohon bambu atau kayu berlebihan, Ya. sedangkan istrinya sudah meninggal. Tebang pohon. Oh ya. Memang seorang suami ditinggalkan oleh istrinya, ada dia punya hak bagian. Dia punya hak bagian. Dia boleh dia ambil kalau memang itu dari bagian dia. Tapi kalau berlebihan sampai mengambil hak anak tirinya misalnya, ya itu tidak boleh. Mbesa hak. Angkatlah meninggal harus cepat-cepat dibagi supaya jangan terjadi kesalahpahaman nanti. Ini saling bagi. Kalau dia tidak saling bagi, bareh dia jadi masalah. Bareh sakean madung tereng 10 dan madung sekali. Muntak cemburu sandek. Nah, dia doang sembih heunin. Makanya harus bagi cepat sudah. Ya aneh, bagian sida, tanak sambe ni. Meno, munah keruan je aneh badung ni kayak pembe. Terserah. Ni menarik ini saling bagi. Bagi ya haruan. Ada sak keruan. Ya, dia tak saling taluate. Kapan Al Mukarram Tuan Guru Ihya Umuddin datang lagi supaya bisa menyair?
nyanyiin. Demen ternyanyian kan. Mak dah Malik ya pegilir-gilir aja dulu ya. Nenek berturut-turut. Ya dan bis selaput tuan guru selombok nanti kita akan undang ya. Ya Allah. Lagu biasa tedemen lala ya kuatan. Apa hukumnya ketika kita suruh dia tidak usah ribut tapi dia bilang iri, bilang bos, apakah ini yang dimaksud dengan keras hati karena tidak mau dinasehati? Ya kalau tidak mau dinasehati itu juga termasuk keras hati. Mulai janda kayak baca lagu laun kecewa. Apakah benar jika pundak kita dipegang hafalan kita akan mudah hilang? Ndekuh dengahan aja. Kalau ditunggang pundak ada pernah saya dengar gitu. Tunggang. Nah, kalau sekedar dipegang pundak enggak. Ya, kalau kalian suka nyelondok oleh popoan itu juga bisa. Cepat menghilangkan hafalan. Ya. Jadi jangan suka kalau lagi berjemur dedek nyelondok. Ya tuh nalangan kiri kanan ya. Pokok dedek nyelondok. Itu mempercepat hilang hafalan. Ya. Ya. Yang berikutnya juga kalau pasang sarung jangan lewat kepala. Naik lengan, bawa lengan, dendek langsung. Kenapa Abah buat terop di depan gedeng? Ada acara apa? Terop mbe kenan. Terop sambe. Ngimpi mbah dek. Darak bae terop ro. Apa bedanya seuzon dan suuzon dengan husnuzon? Kalau suuzon berbaik sangka, suuzon berjelek. Husnuzon berbaik sangka, suuzon bersangka jelek. Apa hukumnya mengambil hak orang lain? Ini jauh ya doang. Bagaimana ciri-ciri Nabi Khidir? Banyak ciri Nabi Khidir, kan sudah diantaranya tadi itu. Nah ini ya, dan banyak yang lain. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وآخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن ضد الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم بالعشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأرواد وعلى ذريتي وباطني والظاهري. الفاتحة. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi.